Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, yang menjadi khitab atau yang diajak bicara adalah kita orang-orang yang beriman. Apa isi pembicaraan? Udkhulu, masuklah kalian, fisilmi, ke dalam aturan Islam, ke dalam tatanan Islam, kafatan, secara keseluruhan. Lalu bagaimana untuk mewujudkan muslim yang kafah, atau bagaimana karakter muslim yang kafah itu? Seorang ulama bernama Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna, dalam buah karyanya Majmu'atul Rasail, beliau memberikan kriteria, beberapa kriteria tentang siapakah muslim yang kafah itu. Yang pertama, salimul aqidah, akidah yang sehat, yang jauh dari kemusyrikan. Dan menanamkan akidah ini adalah proses yang terlama yang dijalani oleh Rasulullah dalam berdakwah. 13 tahun beliau berdakwah di Makkah. Saat itu belum ada turun perintah zakat, puasa Ramadan, dan banyak ibadah yang lain yang dibangun oleh Rasulullah selama 13 tahun pertama dakwah beliau adalah membangun akidah. Ini menunjukkan betapa pentingnya. Karena ibarat sebuah konstruksi bangunan, akidah adalah fondasi. Kalau fondasinya kuat, maka insya Allah bangunannya akan kuat. Tapi kalau fondasinya lemah, maka dikhawatirkan bangunannya pun lemah. Begitupun keislaman kita. Akidah ini adalah fondasinya. Kalau kuat, insya Allah perjalanan untuk menjadi muslim yang kafah bisa lebih mudah. Tetapi sebaliknya, ketika akidah kita tercampur dengan hal-hal yang berbau kemusyrikan, dikhawatirkan bangunan selanjutnya akan tidak kokoh dan tidak kuat. Kemudian yang kedua, karakter muslim yang kafah itu adalah sahihul ibadah, ibadah yang benar. Secara garis besar, ibadah ada dua macam, ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Yang dalam hal pelaksanaan ibadah mahdhah, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan dari Allah dan Rasulnya. Kita tidak dibenarkan menambah atau mengurang dari ibadah mahdhah tersebut. Seperti misalnya salat, puasa. Dalam hal salat, Rasulullah sudah berpesan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Nah, lalu bagaimana kita melihat Rasulullah salat? Jarak kita dan Rasulullah kurang lebih antara 15 abad. Salat Rasulullah dilihat oleh para sahabat, kemudian para sahabat dilihat oleh tabi'in, kemudian dilihat oleh para tabi'in, terus ke bawah sampai ke guru kita dan sampai ke kita insya Allah. Lalu ibadah yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah, yang ibadah secara tidak langsung, teknis pelaksanaannya tidak diatur, tetapi secara garis besar tetap diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya kita bekerja, ini adalah termasuk bagian dari ibadah. Perintahnya dalam Al-Quran kita jumpai, dalam hadis kita jumpai, tetapi teknisnya kita bekerja apa, di waktu kapan dan di mana, tidak diatur secara langsung. Dan muslim yang kafah adalah orang yang bisa menyeimbangkan antara ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, atau dalam bahasa lain yang bisa menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian yang ketiga, karakter muslim yang kafah itu setelah diawali dengan fondasi dengan akidah yang kuat, kemudian diwujudkan dengan ibadah yang benar, kemudian diwujudkan dalam kepribadian kita sebagai seorang muslim dalam
kehidupan sosial kemasyarakatan, menjadi muslim yang nafi'un li ghairi, menjadi pribadi yang bermanfaat untuk lingkungannya. Karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Setiap kita dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk bermanfaat, walaupun karunia itu berbeda-beda dari masing-masing kita. Maka ada makalah mengatakan, man kana lahu mal falyatasaddaq bimalik. Ada orang yang dikaruniai harta, maka bermanfaatlah untuk lingkungan dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun, ada orang yang dikaruniai oleh Allah ilmu, maka falyatasaddaq bi ilmi, bermanfaatlah untuk lingkungan dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun, ada orang yang dikaruniai skill, tenaga, keahlian, maka falyatasaddaq bi quwwati, maka bermanfaatlah untuk lingkungan dengan skill dan keahliannya. Artinya, kalau dalam sekup masyarakat, orang yang berharta berjuang dengan hartanya, yang berilmu berjuang dengan ilmunya, yang punya tenaga, punya keahlian dan lainnya berjuang dengan itu semua, maka akan terwujud masyarakat yang sangat diidamkan. Kemudian yang keempat, karakter muslim yang kafah adalah seorang yang musaqqafun atau munazzamun fi kulli syai', disiplin dalam setiap pekerjaan kita. Kita harus akui dan harus kita jujur, kita muslim Indonesia ini termasuk muslim yang rendah dalam hal kedisiplinan. Dari berbagai macam aspek, kita muslim yang rendah dalam hal kedisiplinan. Terkadang kita miris, di situ dituliskan jagalah kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman, at-tahuru syatrul iman, atau makalah an-nadhafatu minal iman. Tapi terkadang gak jauh dari tempat itu betapa banyak sampah berserakan. Kita tidak kaget ketika kita mengadakan acara undangan jam 8 umpama, sampai jam 9 terkadang belum ada yang hadir. Ini kedisiplinan yang harus kita kritisi dari diri kita sendiri. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, rukun Islam yang 5 itu muaranya salah satu mengajarkan kedisiplinan kepada kita. Yang pertama syahadat, mengajarkan disiplin keyakinan, sekali la ilaha illallah sampai akhir hayat tetap la ilaha illallah. Yang kedua salat, mengajarkan disiplin waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa salat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Artinya secara tidak langsung kita dididik untuk disiplin dengan waktu. Yang ketiga saum, puasa. Kita diajarkan untuk memanage kesehatan kita, karena sabda Rasulullah, sumu tasihhu, saumlah kalian, puasalah kalian, maka engkau akan sehat. Dan dalam saum itu kita dilatih untuk mengatur pola makan kita. Jangankan dari yang haram, dari yang halal sekalipun, ketika puasa kita diatur, waktunya diatur, jumlahnya pun diatur. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah kita menjadi umat yang disiplin dalam menjaga kesehatan. Zakat mengajarkan kita disiplin memanage keuangan kita. Walaupun mungkin keuangan kita atau penghasilan kita tidak besar, tapi kalau kita bisa memanage, hanya mengeluarkan atau berbelanja yang kita butuhkan saja, bukan yang kita inginkan, maka insya Allah kita akan bisa menunaikan zakat atau bisa menunaikan ibadah-ibadah yang butuh pembiayaan. Tapi sebaliknya, walaupun penghasilan kita besar, gaji kita besar, tapi kita menuruti hal-hal yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan, maka saatnya nanti kita tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang butuh pembiayaan. Dan yang kelima, haji.
mengajarkan disiplin segalanya. Disiplin keyakinan, iya, orang tidak akan mungkin bisa atau mau mengeluarkan dana yang tidak sedikit kalau tidak dilandasi atau didasari keyakinan yang kuat. Haji melatih kita untuk disiplin waktu. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji mengajarkan kita disiplin mengatur pola makan dan kesehatan, karena haji adalah notabene ibadah fisik. Dan haji mengajarkan mengatur kedisiplinan keuangan kita, karena semua kita paham, kita orang Indonesia untuk bisa melaksanakan haji membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Semoga ke depan kita terus melakukan perbaikan sehingga kita menjadi muslim yang berkualitas, muslim yang kafah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.